Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Salam pelajar dan tetap semangat dalam belajar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal dan pembahasan ulangan harian 1 yang telah disanakan pada SMP Negeri 5 Manggar, mata pelajaran informatika untuk kelas 7. Oke, langsung saja di sini soal nomor pertama. Nomor 1, di bawah ini bidang-bidang pengetahuan informatika yang kalian pelajari kecuali A. Algoritma dan pemrograman, B. Jaringan komputer dan internet, C. Teknologi informasi dan komunikasi, D. Dasar-dasar perakitan komputer. Jadi yang tidak termasuk bidang-bidang pengetahuan informatika yaitu D. Dasar-dasar perakitan komputer. Jawaban nomor pertama yaitu D. Soal nomor 2, masyarakat sekarang ini yang hidup di dunia fisik sekaligus dunia virtual maya disebut dengan masyarakat A 2.0, B 3.0, C 4.0, dan D 5.0. Jadi masyarakat pada saat ini sekarang masuk ke dalam masyarakat 5.0 atau society 5.0. Oke, nomor 2 jawabannya D 5.0. Soal nomor 3, suatu perangkat yang merupakan program yang memungkinkan sebuah komputer dapat melakukan suatu tugas tertentu adalah A. Malware, B. Software, C. Hardware, dan D. Brainware. Oke, dalam suatu perangkat yang memungkinkan sebuah komputer dapat melakukan suatu tugas tertentu, yaitu program yang digunakan disebut software atau perangkat lunak komputer. Jawaban nomor 3 yaitu B. Software. Soal nomor 4, orang yang mengembangkan suatu jenis program aplikasi disebut A. Customer, B. Programmable, C. Application, dan D. Programmer. Jadi seorang yang mengembangkan suatu jenis program, di sini kata kuncinya program, berarti aplikasi disebut dinamakan programmer. Nomor 4 jawabannya D. Soal nomor 5, siklus yang terjadi pada proses kerja komputer secara urut adalah A. Proses input output, B. Output input proses, C. Output proses input, dan D. Input proses output. Jadi siklusnya yang pertama input, kita memasukkan data terlebih dahulu, terus proses, kita proses datanya, selanjutnya output, hasil keluaran dari proses tersebut. Jadi nomor 5 jawabannya D. Input, proses, dan output. Soal nomor 6, pengertian hardware secara umum adalah A. Perangkat lunak komputer, B. Situs untuk melakukan pencarian, C. Situs penyedia layanan jejaring sosial. Jadi D. Perangkat keras komputer. Nah, di sini kalau perangkat lunak dia disebut dengan software. Situs untuk melakukan pencarian ini masuk kategori software, dan C. Situs penyedia layanan jejaring sosial atau medsos itu masuk kategori software. Dan di sini perangkat keras komputer disebut hardware. Jadi nomor 6 jawabannya D. Perangkat keras komputer. Oke, nomor 7 lanjut. Istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris A. Komputer, B. Computing, C. Compute, dan D. Information. Jadi istilah informatika dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan computing. Nomor 7 jawabannya B. Computing. Soal nomor 8, landasan berpikir untuk belajar informatika dinamakan A. Scientific approach, B. Creative thinking, C. Computational thinking,
D. Higher thinking skill. Jadi landasan berpikir untuk belajar informatika dinamakan computational thinking. Nomor 8 jawabannya C, yaitu berpikir secara komputasional. Nomor 8 C. Lanjut nomor 9. Istilah untuk belajar informatika tanpa menggunakan teknologi komputer atau gawai disebut A. Plugs, B. Unplugs, C. Paperless, D. Non-tools. Jadi istilah belajar informatika tanpa menggunakan teknologi disebut unplugs. Jadi jawaban nomor 9 B. Unplugs. Soal nomor 10, proses menghidupkan komputer sering disebut dengan istilah A. Turn on, B. Booting, C. Starting, dan D. Restarting. Jadi proses menghidupkan komputer pertama kali disebut dengan istilah booting. Jadi ingat, dalam proses menghidupkan komputer pertama kali itu disebut dengan istilah booting. Oke, nomor 10 jawabannya B. Nomor 11, apabila kondisi komputer mula-mula hidup, kita akan memulai dari awal kembali restart. Proses tersebut dinamakan A. Turn on, B. Warm booting, C. Booting, D. Cool boot. Jadi ingat, nomor 10 soal itu proses menghidupkan komputer disebut booting, sedangkan proses untuk memulai dari awal kembali atau restart, proses tersebut dinamakan warm booting. Jadi jawaban nomor 11 yaitu B. Warm booting. Soal nomor 12, perangkat lunak yang khusus untuk pengeditan foto, gambar, dan pembuatan efek adalah A. Adobe Reader, B. Snipping Tools, C. VLC, D. Adobe Photoshop. Jadi perangkat lunak yang dibuat khusus untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek disebut D. Adobe Photoshop. Jadi nomor 12 yaitu software Adobe Photoshop untuk melakukan pengeditan foto atau gambar atau pembuatan efek. Jadi nomor 12 jawabannya D. Adobe Photoshop. Soal nomor 13, bidang informatika yang mempelajari cara membuat karya digital, berkomunikasi via surel atau email, menggunakan peramban, browser, untuk mencari informasi, serta mengelola file dalam folder adalah A. Sistem komputer, B. Analisis data, C. Algoritma dan pemrograman, D. Teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ingat, ini biasa disingkat SK, sistem komputer, analisis data biasa disingkat AD, algoritma dan pemrograman disebut AP, dan teknologi informasi dan komunikasi di sini disebut TIK. Jadi kata kuncinya pada soal itu berkomunikasi via surel dan untuk mencari informasi. Jadi masuk jawabannya nomor 13D, teknologi informasi dan komunikasi. Nomor 13D. Oke, nomor 13 jawaban D. Untuk soal nomor 14, keterampilan generik yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk menulis komunikasi lisan dan presentasi untuk menyampaikan ide-ide atau hasil diskusi adalah keterampilan A. Numerasi, B. Komunikasi, C. Kerjasama, D. Manajemen. Jadi keterampilan generik mengacu pada kemampuan seorang untuk menulis komunikasi lisan, kata kuncinya komunikasi, dan presentasi menyampaikan ide-ide hasil diskusi, yaitu keterampilan B. Komunikasi. Nomor 14 jawabannya B. Komunikasi. Soal nomor 15, memecahkan, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan matematika dalam berbagai konteks untuk memecahkan masalah. Jadi memecahkan masalah serta mampu menjelaskan kepada orang lain bagaimana menggunakan matematika merupakan keterampilan A. Manajemen, B. Komunikasi, C. Numerasi,
dan D. Teknologi informasi. Jadi keterampilan yang berkaitan dengan angka-angka atau matematika di sini disebut keterampilan numerasi. Nomor 15 jawabannya C. Nomor 16, perhatikan gambar berikut ini. Nama dari perangkat di bawah ini berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan, melakukan scrolling pada layar, melakukan perintah yang tidak tersedia menu shortcut, dan berfungsi sebagai tombol enter. Untuk eksekusi perintah disebut A. Keyboard, B. Mouse, C. Hard disk, dan D. Monitor. Jadi gambar ini itu disebut mouse. Jadi untuk melakukan perintah yang tidak tersedia pada menu shortcut, melakukan scrolling pada layar, dan berfungsi sebagai tombol enter juga eksekusi perintah, yaitu nomor 16B. Ini perangkat keras komputer termasuk. Jadi mouse. Jawaban nomor 16B, mouse. Soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut ini. Nama dari perangkat ini di bawah ini berfungsi memproses data yang diterima dari masukan input dan menghasilkan keluaran output disebut. Nah, ini masuk, ingat kata kuncinya pada gambar itu ada core I. Jadi core I itu ibaratnya otak dari suatu komputer, dan di sini Intel. Nah, jadi gambar ini disebut dengan A. Kartu memori, B. Prosesor, C. Motherboard, dan D. CPU. Jadi gambar ini nomor 17 disebut prosesor. Nomor 17 jawaban B, prosesor. Soal nomor 18, perhatikan gambar berikut ini. Nama dari perangkat di bawah ini berfungsi sebagai alat untuk memasukkan input data berupa huruf, angka, dan simbol disebut A. Prosesor, B. Motherboard, C. Keyboard, dan D. Mouse. Jadi di sini terdapat huruf, angka, dan simbol. Jadi ini masuk perangkat keras komputer atau hardware. Disebut juga dengan keyboard atau papan ketik. Jadi nomor 18 jawabannya C, keyboard. Nomor 19, berikut ini yang tidak termasuk artefak komputasional adalah yang tidak termasuk A. Program, B. Aplikasi, C. Video. Jadi program, aplikasi, dan video ini masuk artefak komputasional. Sedangkan D. Komputer. Komputer ini tidak termasuk artefak komputasional. Jadi nomor 19 jawabannya D. Komputer. Soal nomor 20. Di bawah ini contoh media penyimpanan. Nah, ingat, media penyimpanan kecuali A. Flash disk. Flash disk itu masuk kategori perangkat eksternal atau media penyimpanan berupa flash disk istilahnya. Jadi A termasuk media penyimpanan, B. CD. CD masuk media penyimpanan juga, itu kaset CD atau disebutnya. Ini ditanya yang bukan atau kecuali. C. Keyboard. Keyboard, dan D. Hard disk. Hard disk ini masuk media penyimpanan juga untuk sistem operasi maupun data. Jadi jawaban yang bukan media penyimpanan adalah C. Keyboard. Nomor 20 jawabannya C. Keyboard. Oke, soal esai. Apa yang dimaksud dengan informatika? Oke, dasarnya informatika adalah bidang ilmu mengenai studi perancangan dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Informatika dalam istilah bahasa Inggris disebut informatics, computing, dan computer science atau computer science. Jadi yang dimaksud dengan informatika atau definisinya adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut disebut pengertian dari informatika. Nomor esai jawaban nomor 1. Oke, pertanyaan nomor 2 esai. Menurut UNESCO pada tahun 2006
Yang dimaksud dengan TIK. Definisi TIK. Oke, nomor 2, definisi TIK menurut UNESCO tahun 2006. TIK adalah semua bentuk teknologi yang dipakai untuk mengirimkan, menyimpan, menciptakan, membagikan, atau mempertukarkan informasi. Jadi definisi TIK menurut UNESCO yaitu adalah sebuah bentuk teknologi yang dipakai untuk mengirimkan, menyimpan, menciptakan, membagikan, dan atau mempertukarkan informasi. Oke, itu jawaban nomor 2 esai. Definisi TIK menurut UNESCO pada tahun 2006. Nomor 3, sebutkan bidang-bidang pengetahuan informatika. Oke, bidang-bidang pengetahuan informatika terbagi menjadi 8 bidang. Oke, yang pertama, berpikir komputasional, disingkat BK. Teknologi informasi dan komunikasi, disingkat TIK. Nomor 3, sistem komputer, disingkat SK. Nomor 4 itu jaringan komputer dan internet, disebut JKI. Nomor 5, analisis data, disebut AD. Nomor 6, algoritma dan pemrograman, disebut AP. Nomor 7, dampak sosial informatika, disebut DSI. Nomor 8, praktikal lintas bidang, disebut atau disingkat PLB. Oke, ini adalah 8 bidang pengetahuan informatika. Ingat, yang pertama BK, 2 TIK, 3 SK, 4 JKI, 5 AD, 6 AP, 7 DSI, dan 8 PLB. Oke, 8 bidang pengetahuan informatika. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan komputasi? Nah, apa yang dimaksud komputasi? Jawabannya nomor 4, komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaannya komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Jadi komputasi itu ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Itulah definisi komputasi. Soal yang terakhir nomor 5 esai. Apa yang dimaksud dengan masyarakat 5.0 atau society 5.0? Oke, nomor 5 jawabannya masyarakat 5.0 dalam kurung society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan beragam inovasi yang lahir di era revolusi industri. Jadi ingat, sekarang kita masuk di era revolusi industri ini, maksudnya sekarang sudah menggunakan mesin yang canggih berbasis komputer. Dan sekarang kita masuk di masyarakat 5.0. Jadi itulah definisi dari masyarakat 5.0. Oke. Jadi catatan di sini ada bobot nilai pilihan ganda, benar poinnya 3, salah poin 0. Bobot nilai esai benar poin 8, salah poinnya 0. Oke, jadi totalnya dia 100. Oke, demikianlah soal dan pembahasan ulangan harian 1 mata pelajaran informatika kelas 7. Dan apabila ada yang ingin dipertanyakan atau kurang jelas, dapat ditanyakan pada kolom komentar atau bisa ditanyakan langsung pada waktu mata pelajaran informatika. Oke, jadi demikianlah soal dan pembahasan pada hari ini mata pelajaran informatika kelas 7. Oke, jangan lupa like dan subscribe, terus bagikan apabila materi ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi kebaikan untuk kita semua dalam semangat belajar. Dan apabila ada kekurangan dari penyampaian saya mohon maaf pribadi. Dan pertama juga saya mohon ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semata-mata niat di awal kita untuk belajar menjadi lebih baik. Oke, demikianlah soal dan pembahasan pada hari ini. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.